A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaedah yang ke-10. Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Barang yang tidak diperdapatkan akan tiap-tiapnya barang. Bermula barang yang tidak diperdapatkan akan tiap-tiapnya barang. La yutraku kulluh. Itu tidak ditinggalkan akan tiap-tiapnya. Makanya jika tidak mampu mengerjakan secara keseluruhan, maka tidak boleh meninggalkan semuanya. Mereka hanya mampu mandum, baik rencana tinggal mandum. Kerjakan ubay mampu. Contoh, seorang yang tidak mampu berbuat kebajikan dengan 1 dinar, tetapi mampu dengan 1 dirham, maka lakukanlah. Jadi punya dinar ke nyomeh kan? Dirham perak. Jadi dia dalam sedekah ngemeh hana mampu. Ngan dirham mampu. Baik gara-gara hana mampu dalam sedekah ngemeh, perak hana sedekah. Maksudnya meno. Hana mampu dia dalam sedekah terlebih hana mampu dia. Bakal alergi kadang-kadang. Nambah ukuran mesti dia. Hana mampu juga kan? Hai mesti menan. Padut je mampu serbai. Nyampe 6 baik mesti serbai 6 sedekah. Jadi baik mampu sedekah. Menan. Kongkai le. Baik di saat hana mampu le, mampu sedikit, yang sedikit ni ditinggalkan jangan. Maksud malai draku kulluh, lai draku kulluh. 2. Contoh, seseorang yang tidak mampu untuk mengajar ataupun belajar berbagai bidang studi sekaligus, maka tidak boleh meninggalkan keseluruhannya. Cukup kita yang mampu tak kuasai seluruh bidang, fiqh, tauhid, tasawuf, kan, usul fiqh, mantiq, kan, badi, kan, bayan, ma'ani, macam kan, saraf, akan dia tanya kenang saraf kan. Hanya mampu dia. Hanya mampu 1 bidang, betul-betul bidang dia, fiqh. Maka belajar fiqh, mengajar fiqh. Jadi punya mampu. Berarti baik gara-gara umat lu hak aku bekir dapur aku bedah wampung hak ele. Bukan hak ibu gara-gara siapa? Lu je hak aku bekir munyo mentek aja aku bekir lu. Bedah gara-gara mentek hak bekir ke ibu nak huang nak buat le. Sarah-sarah nak buat le. Fikah-fikah nak buat le. Nya hanjit menan. Menancik dia tengok. Tengok mesti malam muta dia malam tengok. Malam fikah mesti. Ya kan? Hukum-hukum malam bak dia mesti. Akaknya ada sumber. Nyan bidang baik gara-gara dia hana malam dia ke tinggalnya nyan. Kau kan? Oh dia tengok hana malam mesti kitab Arab. Yang kitab Jawa je bang dia mesti baca. Kakak sumber kitab Jawa menurut nyan. Yang baik gara-gara hana kitab Arab berarti kitab Jawa hana sumber hojit ya EU kro. Padahal dia mampu 1 bidang. Seseorang yang merasa berat untuk melakukan salat malam sebanyak 10 rakaat, maka lakukanlah salat malam 4 rakaat. Muyong tu atau maya tahajud dengku 10 rakaat mengkarak dia. Tak tamah mesti witir dalam kan 13 rakaat mesti contoh. Adapun 11 rakaat tambah witir 11 rakaat. Mengkarak katanya. Padut mampu 2 rakaat. Pebut. Baik gara-gara hana mampu 10 musabah dan pebut. Musabah rakaat dan pebut. Nyampe menang. Kaedah yang semakna dengan kaedah di atas. Pekannya terpegat 2 buah meno. Karena beda-beda versi urungkeun. Baby kenduknya puka balik-balik tengok ke salah pada hana tingkat tanya. Ma la yudraku kulluh. Nyampe balik-balik. La yudraku kulluh. Kaedah yang lain, ma la yudraku kulluh, la yudraku ba'duh. Barang yang tidak diperdapatkan tiap-tiapnya semuanya, la yudraku ba'duh. Jangan tinggalkan sebagian. Kan sama aja. Ini hangga tinggal mandum. Pada hangga tinggal mandum gue pebut sebagian. Ini hangga tinggal sebagiannya. Berarti yang mampu pebut sebagian. Berarti pebut. Yang kaedah semakna. Kaedah yang ke-10. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur.
bermula yang mudah, itu tidak gugur ianya yang mudah dengan sebab yang payah. Sesuatu yang mudah tidak boleh digugurkan dengan sesuatu yang sulit. Contoh, seorang yang terpotong bagian tubuhnya, maka tetap wajib baginya membasuh anggota badan yang tersisa ketika bersuci. Kitanya tunggu wajib belajar orang hotel tatu itu mayang. Tengok ada jaro yang sebelah kaputu. Tahu kan? Alai kibam bat lu kedeh kadang-kadang ho lu ikoh legak jaro. Kepu mengaku ikoh tinggal bercutuk. Maka yang bercutuknya nya tetap payah basuh. Makanya kalau kan kemudahan tidak gugur dengan sesuatu yang payah. Tu yang payah benar. Hanale. Maka yang mudah yang tinggal, berarti mentang. Makanya al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Kemudahan tidak gugur dengan sebab yang sulit ataupun yang payah. Seseorang yang mampu menutup sebagian auratnya, maka ia wajib menutup auratnya berdasarkan kemampuan tersebut. Aurat agam wajib tu aurat punya dalam sembahyang, umpamanya dalam sembahyang nyo antara pusat dan lutut. Getayo hana ija, hana pakaian yang menutupi daripada pusat dan lutut, hanya mampu menutupi kolor tagayangna, la hana lei. Lam padang di naude berarti dayo yang na cik kolor kata boh. Kolor maka mutup ko nyo tu aten tagai mutup ko yang kumatu ni, putar mutup tu aten lagi tutup. Jadi kak tutup tu aten mentang sembahyang tu. Baiklah tanam mulhun buat sembahyang mulhun. Lalu sembahyang di lalai ngenyan. Benar. Orang yang mampu membaca sebagian ayat dari surah Al-Fatihah, maka ia wajib membacanya sebagian yang ia ketahui tersebut. Bagi orang yang hanya baca Al-Fatihah, dia terdengar tak kan? Maka baca terdengarnya, biar anda baca mendum. Orang yang memiliki harta satu nisab, namun setengah darinya berada di tempat jauh, kahim, maka harus dikeluarkan untuk zakat adalah harta yang berada di tangannya. Di ketika kita katruk nisab zakat, kena wajib diberi zakat. Sedangkan sebagian harta dia hanya tempat, maka yang tetap wajib petibit. Dukna petibit berarti sebagian yang ada tempat mentang. Sebagian yang ada tempat untuk jatah berarti yang ada tempat je hanya petibit ni. Yang baik hanya petibit mendum kerana hanya tempat. Yang dia. Sesuai dengan sabda Nabi, wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Bermula barang yang aku perintahkan akan kamu dengannya barang, maka kerjakan olehmu daripadanya barang mastata'tum, barang yang kamu sanggup. Jadi ubay mampu pubut. Kaya kan? Barang yang long perintah ke Rasul, kerjakan ubay mampu. Yang baik mereka hana mampu tinggalkan mandu. Kaedah yang kelima, ma haruma fi'lu haruma talbuhu. Barang yang haramlah memperbuatnya, haramlah oleh mencarinya ataupun mengambilnya. Jadi titik barang yang harum pebut nya harum minta. Harum minta. Ataupun harum cok. Contoh, mengambil riba. Ataupun ungkoh daripada but cemencu. Cemencu pun hukum harum. Mai pupah dia untuk cemencu. Harum ada harum. Dua, mengambil upah daripada tukang riswah. Riswahnya awak suap. Suap. Begitu pula dengan upah orang-orang yang meratapi kematian orang lain. Harum. Hak klik-klik banyak ke harum. Ini ipupah le keluarga betul enggak sedih kehilangan. Tak klik-klik nak bayar lu mati kujuk peng tu. Nya klik mentah harum. Mai upah untuk bu harum kan? Harum cok. Dia harum pupuk harum terima upah nampak? Lagi bacina ke bantah banjit. Tak kerja bacina, pas mai hijuk peng mah. Aku yang ke harum. Bak je kerja je.
hasil kerja dia halus baju. Ya lanjut kerja dia siapa-siapa kerja. Ya lanjut. Putar kerja dia siapa-siapa patung di. Okey, lanjut. Larah air di lanjut. Ni je larah air di. Okey. Yang bagus lanjut. Kaedah yang ke-26. Ma haruma akhduhu haruma yatahu. Nak sambung alaf. Barang yang haram ambil, haram berinya. Sesuatu yang haram cok, nyo haram juk. Ya kan? Yang sama cik lagi bunuh. Haram cok, haram. Haram beri. Haram ambil, haram beri. Kah? Mesti tak cok riba. Ya kan? Jok hukum, jok riba. Haram. Cok, haram cik. Kaedah yang ke-27. Al-khairu al-muta'adi afdalun minal kasir. Kebaikan al-muta'adi yang membawaki kepada kebaikan yang lain, afdalun lebih afdal minal kasir, daripada kebaikan yang kasir. Mana yang kasirnya? Yang terbatas. Ya. Kah? Tak lakukan kebaikan tapi menarik kebaikan yang lain, yang lebih utama ketimbang melakukan kebaikan hanya mendapatkan kebaikan itu saja. Contoh, mengajarkan ilmu lebih utama daripada salat sunat. Salat sunatnya kebaikan. Awak tak pun salat sunat pahala ke doa benda yang kebaikan. Tapi tak pun orang lain cara sembahyang sunat, maka menarik kebaikan yang lain, maka lebih afdal mengajarkan. Mengajarkan. Nya intinya kau mengajarkan mentah apa buat. Jadi mesti tak cok waktu mengajarnya untuk sembahyang sunat. Sogok mengajar dengan sembahyang sunat. Yang intinya lebih agak mengajar. Kerana ketika mengajarnya menarik kepada kebaikan yang lain. Jid betul pun lagi dan jid pun orang lain. 2. Orang yang menjalankan fardu kifayah lebih istimewa karena telah menggugurkan dosa umat daripada orang yang melakukan fardu ain. Kah? Orang yang pubut perkara fardu kifayah nyo lebih utama, lebih afdal ketimbang daripada melakukan fardu ain. Yang mana yang buta? Contoh. Contoh. Getanya nah hal yang lain yang fardu ain, yang ingin getanya pubut berhadapan dengan fardu kifayah. Munya tak pubut yang fardu ain berarti pahala draw demandang. Tapi awak tak pubut fardu kifayah, nyo melepaskan dosa-dosa orang lain. Karena fardu kifayah dengan sebab yang pubut gelah orang lain, maka lebih utama pegak fardu kifayah. Kau maknanya nyo hendak pergi pegak fardu ain, pergi pubut fardu kifayah, hendak kenyang maksudnya. Nyo urusnya cik urus pubut fardu ain. Tapi di ketika itu bertentangan pada kali yang satu, nyo pugu pilih kenyan bawa yang kepubut yang fardu indra ke hanya kerana mata pugu cok yang fardu kifayah. Kan? Kaedah yang ke-88. Ridha bi syai', ridha bima yatawalladu minhu. Ridha dengan sesuatu itu ridha dengan barang yang lahir, yang barang daripadanya sesuatu. Jadi menyokar rela dengan sesuatu, maka kita itu harus rela dengan akibatnya. Kita rela menerima si diam. Maka harus rela menerima backhandnya dia. Harus rela menerima buruknya dia dan lain-lain sebagainya. Karena sudah rela. Contoh, Rahmat Reza menikahi seorang gadis cantik jelita yang bernama Amanda. Mereka merupakan suami isteri yang saling menerima kekurangan yang dimiliki salah satu dari keduanya. Jadi awal menikahnya kali bertindak kekurangan berarti Tungku Rahmat Reza dan di Amanda karena kekurangan saling menerima lah, sehingga terjadilah pernikahan. Di ketika akan terjadi yang lagi yang rupa, maka Rahmat Reza tidak boleh mengembalikan Amanda kepada walinya. Kenapa? Karena kita sudah rela menerima kekurangannya. Dua, seseorang yang bernama Mulia Razak
meminta tangannya dipotong oleh Muhammad Ihsan. Kan? Kan? Seorang bernama Mulia Razak meminta tangannya dipotong oleh Muhammad Ihsan dan berakibat kepada rusak anggota tubuh yang lain. Maka Mulia Razak tidak boleh menuntut kepada pemotong tangannya, iaitu Muhammad Ihsan. Kakoh ke dia ulung. Lekah. Ternyata lekah. Berarti lekah hana fungsi ada tak ele. Mantabah hana fungsi le. Nyoba tentu kuyukah ino nyo ka mate ko. Hanya pakan karena kita itu sudah rela menjadikan dia sebagai pemotong, maka akibat daripada potong itu tidak boleh dituntut. 3. Khairuddin alias Abudin memakai wangi-wangian sebelum melaksanakan ihram. Abudin kena jak gede kan? Kena jak gede. Jadi sesuai contoh. Khairuddin alias Abudin memakai wangi-wangian sebelum melaksanakan ihram. Tetapi wanginya bertahan sampai waktu ihram. Maka Abudin tidak dikenai fidyah, tebusan. Karena punya dalam keadaan ihram kena hanya pakai wangi-wangian. Dan segala ihram pakai wangian. Matang ke kalbe. Karena minyak wangi mahal dia pakai. Jadi walaupun sudah dicuci beberapa kali, kan? Walaupun sudah dicuci beberapa kali, tetap tidak hilang. Ketika sudah niat ihram masih ada wangi-wangian itu. Maka tidak dikenai denda. Kaedah yang memiliki makna yang sama dengan kaedah di atas, al-mutawallidu min ma'dzunin la asra lahu. Bermula yang dilahirkan daripada yang diizinkan, la asra lahu, itu tidak jenis bekasan baginya. Jadi akibat-akibat yang timbul daripada nak izin, maka tidak ada bekasan. Kaedah ke-20. Al-hukmu yadurru ma'ailat wujudan wa adaman. Permula hukum itu berputar-putar, ianya hukum beserta ilat, nisbah wujud dan adam. Contoh, alasan diharamkannya arak ataupun khamar adalah karena memabukkan. Dan alasan haram khamar pakai memabukkan. Jika kemudian terdeteksi bahawa arak tidak lagi memabukkan, seperti khamar yang telah berubah menjadi cuka, maka halal. Nyokal tejah nama bau. Berarti memang daripada khamar yang adalah haram karena memabukkan, kemudian berubah menjadi cuka. Dideteksi pada cuka, maka cukanya hana memabukkan, berarti kagak ada alasan. Ayo kan? Maka halal. Pakan karena hukumnya memputar-putar dari ilat. Nyana ilat bunuh, maka ba ilat. Nyana ilat maka hana ilat. Ketika nak ilat adalah lain, maka hukumlah lain tu. Yang benar. 2. Memasuki rumah orang lain ataupun memakai pakaiannya tanpa adanya izin adalah haram hukumnya. Namun ketika diketahui bahawa pemiliknya merelakan, maka tidak ada masalah di dalamnya. Mesti contoh, katanya tak pakai tagup. Ayo kan? Maka hukumnya haram. Tapi kemudian kalau telah kaidin, maka boleh. Adapun nasangkaan katanya memang jihbidin dan tak kaidin, maka yang kabo boleh. Pakon karena halal ila haram. Haram bunuh karena hana izin. Kamu karena izin? Ka boleh. Alasan diharamkannya minum racun karena adanya unsur merusakkan. Andai kata unsur yang merusakkan itu hilang, maka hukumnya menjadi boleh. Jadi dia beracun mati. Mainon naik pegak racun je, tapi hana mati, hana akibat lepu. Nya racun tapi hana pu je pegak ke ia bengah mesti kun. Hana pupu. Hana li haram. Walaupun nah racun ke dia. Ya kan? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haramun.
setiap ia memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah hukumnya haram. Kaedah yang ke-40. Al-aslu fil asya' ibahah. Bermula asal pada segala sesuatu itu berarti hukum asal boleh. Contoh, dua sahabat bernama Ahmad Dafir dan Ahmadun jalan-jalan ke Bali. Setelah lama muter-muter sambil menikmati indahnya pemandangan di kota Bali, perut kedua orang Aceh tersebut protes sambil berbunyi nyaring alias kelaparan, imusu perut. Akhirnya setelah melihat isi dompet masing-masing, keduanya memutuskan untuk mampir makan di restoran yang lumayan mewah. Tapi kemudian keduanya ragu-ragu apakah daging pesanannya itu halal ataupun haram. Dengan mempertimbangkan makna kaedah di atas, maka daging itu boleh dimakan. Karena al-aslu fil asya' ibahah. Dua, tiba-tiba ada seekor merpati yang masuk ke dalam sangkar burung milik Mukhayyar. Masuk dalam sangkar. Sangkar pun sangkar burung milik Zok, milik Mukhayyar. Ketika pemilik sangkar yaitu Mukhayyar melihat merpati tersebut, dia merasa tertarik dan ingin memilikinya. Namun Mukhayyar masih ragu apakah dia boleh memeliharanya ataupun tidak. Maka hukumnya burung merpati tersebut boleh ataupun bebas untuk dimiliki. Nampak? Tiba-tiba berarti kaipo berarti dicem lang sangkar. Mungkin hinan nampun kan, nampun. Lang sangkar, lang centrang kum khayat nampun. Sehingga berarti muitamong tu dicem kenan. Ya, Oma lagak tak dicem nyanyo berarti bah kuno milik gelong dia dicem nyan. Kayo kan? Ya. Boleh. Pakai boleh. Karena asal-asal pada segala satu boleh. Kecuali tak gak yang hana boleh. Nya hana depa. Maka tak damang kenan. Kecuali jak pulang dek. Ya kan? Ya. Berarti burung Mukhayyar ipopon dek. Ya benar. Mianyo berarti buno cuma lang sangkar tagai burung hana. Burung hana burung berarti karena hana burung umpun naik damang burung gop kenan. Kongkang Mukhayyar. Kongkang Mukhayyar. Kongkang. Ka. Ketika ragu akan besar kecilnya kadar emas yang digunakan untuk menambal suatu benda, maka hukum benda tersebut boleh untuk digunakannya tak berosa. Nanti ingat tak berosa masalah dakbah tempelan. Makanya kepegai no. Ketika ragu-ragu antara berarti kadar tempelan buno, ya kan? Kadar emas buno, maka hukumnya boleh. Memakan daging jerapah diperbolehkan. Sebagaimana Asy-Syubki berkata, sesungguhnya memakan daging jerapah hukumnya mubah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ahallallahu fa huwa halalun wa ma haramallahu fa huwa haramun wa ma sakata anhu fa huwa mimma afun. Jadi jerapah nungku hana nasan sare. Hukum makan jerapah boleh. Takkan karena hana baru ni Allah. Dah hana berhala bila Allah. Hana sebutan. Maka pada saya boleh. Makanya udah ada ajak lalai utan. Ipopo dicem ke dalam, depu dicem dan. Ya kan? Dan ke dalam kategori binatang yang diharamkan hana roh. Yang dihalalkan hana roh cin. Yang gimana? Dia boleh. Nyo yang ka roh dalam yang dihalalkan jika boleh pajo. Nyo hana roh kena mesti. Hana secara zahir. Wallahu a'lam bisawab. Sabtu Januari 2022. Ya, kaji. Wallahu a'lam bisawab.